Halo semuanya, selamat datang di Noda Ngobrol Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh insan-insan baru. Ini teman-teman saya. Ada Ustadz Adnan sama Ustadz Entis. Salah satu kolega-kolega di sini yang akan siap membersamai kita dalam membahas perbincangan di sore hari ini ya, Ustadz Imam ya. Ya, apa nyari temen aja. Temen buat apa ini? Karena pembahasannya pinggir jurang kayaknya. Ya, kalau saya sendiri kan bahaya ya. Okay. Mending bahayanya bareng-bareng. Karena kali ini kita bakal ngebahas soal beberapa hal yang kayaknya perlu kita bahas mengenai hal-hal yang sedang terjadi belakangan ini yang cukup ramai diperbincangkan di khalayak ramai mengenai ya salah satu duka kita ya, terjadinya bencana di Sumatera. Dan pada kali ini mungkin kita akan ngebahasnya dari berbagai macam sisi, nggak cuman mengapa bencananya terjadi, tapi juga hal-hal lain selain itu yang menjadi faktor mungkin. Yang pertama mungkin kira-kira ini Pak Imam ya. Langsung ke Pak Imam aja. Ini kan ngadirin dua orang ini, kok ke saya lagi? Ya, untuk sementara kita dengerin aja dulu ya. Kita kan orang gampang. baru. Kita dulu alurnya. Masa kita langsung mendominasi kan berarti kita ambil alih kalau gitu. Nanti kalau misalkan sedikit bahaya, nah baru kita on prem. Gak usah ikut-ikutan. Nah, karena ini kita butuh pandangan dari pandangan agamanya dulu ya. Oh, enggak sainsnya dulu ya? Nanti kan agama dulu baru ilmu pengetahuan. Setuju sih. Nah, kan banyak beredar ketika awal-awal terjadi bencana itu kan orang-orang yang kasarnya sebenarnya secara pemahaman agamanya belum mungkin terlalu bagus. Itu selalu tiap ada bencana tuh ngecap ini azab. Ini pasti karena ini. Tapi nggak ngelihat secara ekologisnya, secara apanya. Nah, kalau dari Islamnya ketika kita ngelihat suatu bencana, kita menanggapinya secara keislaman itu gimana sih? Kan nggak semuanya itu bencana itu perihal azab kan? Iya dong. Dikit-dikit azab, Dikit-dikit azab, karena dikit-dikit azab. apalagi yang terbaru di IG tuh katanya gara-gara ada yang mengusir apa ya, yang terjadi pembunuhan di masjid tuh. Itu nggak ada yang disangkut pautkan sama itu. Nah, Akhirnya kena azab satu berapa 54 kabupaten ya? Masya Allah. Ya silakan Ustaz Imam. gimana tuh? Tolonglah cerahkan. Ya memang kan yang pertama nih kita berduka cita yang pertama ya. Ya teman-teman ya, terutama untuk kawan-kawan kita di Aceh, di Sumatera Barat, karena kan kabar terakhir itu dari BNPB itu kurang lebih ada 103 orang yang meninggal, 218 itu yang hilang. Udah 1000 sekarang. 1000 ya 1003. Dan ada 5,4 ribu kalau nggak salah itu yang luka-luka gitu. Udah gitu juga ada berapa? 52 kabupaten kota ya, 52 atau 54 lah kabupaten yang kena dampak gitu kan. Ini kan maksudnya sesuatu yang memang duka untuk kita semua lah gitu kan. Terutama ya kita doakan untuk rekan-rekan kita di sana, kita bisa bantu ya semampunya lah. Nah, berkaitan dengan yang tadi itu apakah ramai sekali ya. Motornya itu ngeganggu sekali ya. Lanjut. Sorry. Kalau kita syutingnya outdoor. Jadi gimana tadi? apa tadi? Iya. Kan sering yang bilang ya, maksudnya ketika ada bencana tuh ini takdir Allah gitu kan. Iya. Memang ya segala sesuatunya kalau kita kontekstualisasikan benar, segala sesuatunya itu pasti azan izin Allah gitu kan. Ma asaba min musibatin illa biiznillah gitu kan. Tidaklah musibah itu menimpa kita kecuali itu atas izin Allah. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ya segala sesuatunya itu memang sudah tertakar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi Allah itu kan menciptakan segala sesuatu ini dengan kadarnya masing-masing, dengan ketentuan. Makanya wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Kalau memang sudah takdirnya terjadi, ya kita nggak ada yang bisa lari nih dari takdir nih. Ya termasuk masalah apapun itu, masalah jodoh, maut, bencana gitu kan. Kalau kan memang ini ya benar, yang pertama kita harus akui segala sesuatunya itu atas kehendak Allah. Nah, kalau berbicara tentang musibah gitu kan ya, ini kan memang ada sangkut pautnya. Kalau masalah sainsnya gimana Pak Antis, pemanasan global. Terus ya mungkin karena beberapa hal pembabadan yang memang tidak dibarengi dengan reboisasi yang tepat ya. Pengalih fungsian hutan ya menjadi lahan. Betul. Nah, tapi kan di dalamnya tuh ada tangan-tangan nakal nggak sih?
Oh ya jelas. Iya. Pasti Jelas itu, ada pasti gitu ada. kan. Kalau Bahkan dari bukti-bukti ya, karena masih kalau kita lihat beberapa sosial media kan memang ada yang mengatakan bahwa itu memang kadar derasnya air memang menggeser atau merubuhkan semua pohon itu dari tanda kutip Pernyataan para inilah, para lah itulah ya. salah satu pemerintah menyampaikan gitu bahwa emang debit airnya memang sangat deras, tapi memang saya baru tahu gitu kan derasnya air tuh bisa membuat potongan pohon tuh rapih gitu. Ya itu mungkin teman-teman juga punya perspektifnya masing-masing iya gitu. betul. Rapi. Ya, sangat rapi gitu sangat ya. rapi gitu. Dan bahkan sekarang ada yang beberapa Ada sudah nomornya. ditandai ada nomornya. Ada nomornya. Itu alamat sama apa yang bisa berbuat seperti itu. Jadi kayak kita tuh lagi seolah dibangun itu, tiba-tiba kita cerita ada kayu, bisa jadi perahu sendiri, terus kita tanpa sanpan itu udah langsung nyebrang. Seperti itulah gitu ya logikanya ya. Iya. Nah memang perihal ini nih, perihal musibah gitu kan ya. Tidak, sebabnya itu pasti ada, sebab campur tangan manusia gitu kan. Itu bukan kita yang bilang gitu kan. Itu di Al-Qur'an itu ada. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah tampak kerusakan yang di darat, di bumi. Itu tuh karena campur tangan manusia itu sendiri gitu kan. Manusia yang nggak menjaga. Terus juga ya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Jadi musibah itu ya memang takdirnya dari Allah gitu kan. Tapi itu ada sebab duniawinya, yaitu perilaku manusia kita sendiri gitu kan. Termasuk di dalamnya nih ya kezaliman. Jadi seolah tuh kalau ada musibah tuh karena nih banyak maksiat gitu ya. Nah, maksiat nih yang yang kita tarik sedikit lah gitu. Jangan melulu Dikit-dikit. iya orang-orang yang mabok, orang-orang yang mencuri, maksudnya yang remeh-remeh, bukan remeh-remeh nauzubillah ya gitu. Maksudnya hal-hal yang seolah tuh orang-orang biasa terus lakukan gitu kan. Padahal di atas itu kezaliman. Pada itu ya. Oh iya, kezaliman, terus ketidakadilan sosial. Terus juga apalagi? Ya itu kan merupakan, ini juga masuk dari bagian Kejahatan terstruktur Sepertinya kita dan nge-close ya. Maksudnya kemana? tapi kan katanya bilang juga kan ada pengalih fungsian hutan menjadi lahan sawit ya. Kan sawit juga itu pohon-pohon juga katanya itu bisa menjadi itu, bagaimana dengan pernyataan enggak ini mah ingin mengkonfirmasi aja kepada ini mah ingin bertanya aja kepada Pak Antis lah. Ini kan sama-sama pohon sawit katanya, itu berarti sama pohon gitu kan. Kata siapa itu? Ya, bisa lupa lagi ya Allah. Nanti saya cari tahu lah ya. Ini agak langsung banget ke situ. Langsung banget ke situ. Ya, intinya kalau misalkan kita bicara soal itu sama-sama pohon ya semua juga tahu, semua juga pernah belajar biologisnya. Biologi. Kalau biologis ya boleh biologi pertumbuhan biologis lagi. Pepohonannya seperti apa, jenisnya yang seperti apa, mana yang bisa menahan tanah, mana yang tidak. Ya pohon sawit itu adalah pohon yang memang secara kesehatan di tanah aja itu sangat merusak dan sangat membuat penyerapan rakus air kering air. gitu loh. Itu secara saya yang bukan paham terhadap ilmunya ya gitu. Itu secara kita manusia umum mungkin harusnya sudah paham itu. Oh berarti manusia umum. Manusia umum berarti, harusnya. Oke. Manusia kayak kita aja ngerti ya. Ya, gimana ya saya mau ingin melanjutkan, tapi berarti kalau kayak gitu kan, kalau memang semua pohon bisa menggantikan fungsi hutan, berarti kita kalau nanam cecendet berarti termasuk ya. Beda. Cecendet itu apa? Wildberry cecendet tuh yang pohon-pohon segede gini itu kan berarti bisa menggantikan fungsi hutan. Ini kita orang Sunda. Oh iya. Mana tahu orang cecendet kayak gitu. Oh iya, siap ya udah lah. Cari di cecendet. Ya balik lagi ya, kalau misalkan memang ya kita lebih terlepas dari apa yang memang terjadi, diganti dengan pohon itu, ya harusnya yang lebih aware itu bukan kita sebagai masyarakat hanya Suaranya agak kenceng, nanti gak masuk suaranya ke sini. masyarakat ya kita perlu terus bekerja sama untuk memantau dan ya memberikan komentar-komentar yang positif bagaimana caranya ya ini bisa selesai dengan baik gitu loh. Ya Ya betul.
saya yakin juga ya harapan saya memang setelah ini banyak kejadian yang sudah terjadi ini bisa jadi pembelajaran sendiri. Jadi terbuka matanya ya untuk begitu. bisa lebih Harapan. menjaga. Semoga ya harapannya ya. Harapannya Karena kan seperti itu memang ya kita tahulah dampaknya begitu luar biasa ya bagi teman-teman kita gitu kan. Kita ya belum tentu kita pun sanggup kalau dia dalam Ada di keadaan posisi mereka mereka. gitu. Karena kan lihat juga ya rumah itu yang udah sampai tertimbun setengahnya gitu kan, Iya. itu nggak bisa dihitungkan lagi kayaknya. Iya. Tapi kalau misalkan nyambung ke yang tadi Pak Imam sampaikan, kalau kita bicara soal dari sisi agama, membedakan setiap bencana itu mana yang musibah, Ujian, ujian atau teguran. teguran. Cobaan ya itu. Bagaimana kita cara membedakan kalau kita manusia yang awam itu mendapati suatu kejadian, mana yang bisa kita serap sebagai itu ujian, teguran atau cobaan? Tapi bukannya ini juga ya tadi Imam ya. Yang saya tahu kan salah satu kelebihan rahmatan lil alaminnya Islam itu ditandakan dengan lahirnya Nabi Muhammad sendiri adalah kan ditangguhkannya azab kepada kaum yang bangkang gitu kan. Apakah ini bisa dikatakan azab, sedangkan secara rahmatan lil alamin sendiri adalah azab itu sendiri setelah kelahiran Nabi Muhammad ditangguhkan, tidak seperti azab-azab pada kaum-kaum sebelumnya yang langsung ketika ada pembangkangan terhadap ajaran syariatnya kemudian langsung turunkan azab tertentu. Tapi kan setelah datangnya Nabi Muhammad, azab-azab tersebut memang tidak Pending lah ya. iya dipending, kalau bahasanya dipending. Kok jadi berat ya? Ini gimana nih Ustaz? Karena kan tadi masa ada katanya ya, ada kata azab gitu kan. Nah, ini yang saya dikaitkan sama azab gitu kan. Nah, tapi kan yang kita ketahui adalah azab itu sendiri setelah lahirnya Nabi Muhammad menjadi ditangguhkan karena sifat rahmatan lil alamin dari Islam itu sendiri. Ya itu kan memang ada ayatnya tuh, makan Allah liya'adzibahum wa anta fihim gitu kan. Jadi Allah tuh nggak bakal mengazab ya kaumnya Nabi Muhammad selama Nabi Muhammad itu ada di tengah-tengah kita bersama gitu. Oh berarti karena sekarang Nabi Muhammad sudah misalkan kembali ke akhiratnya, berarti azab itu berlaku kembali. Gini guys, ini kan memang pembahasan yang sebenarnya dalam banget ya. Ya dalam banget ya. Imam Nawawi itu kan mengatakan dalam kitabnya Majmu' Syarh Muhadzab itu, ketika ada sesuatu musibah yang turun kayak gitu ya, itu tuh kita nggak bisa langsung mendeklarasikan bahwasannya itu azab kan ya, itu memang ada kriteria tertentu gitu. Tapi kita ini selaku muslim gitu kan ya, selaku mukmin gitu kan ya, kita yang pasti itu yang pertama tuh jadi pelajaran untuk kita. Hikmah lah ya. Hikmah di balik itu gitu kan, pelajaran supaya apa? Supaya kita nggak terjebak lagi di lubang yang sama gitu kan ya. Ini kan kita tahu ada beberapa faktor di dalamnya kan ya. Walaupun memang ya curah hujannya oke tinggi gitu kan, tapi ada faktor yang memperburuk gitu loh kejadian ini sehingga bisa jadi besar seperti ini gitu. Itu kan pelajaran buat kita supaya kita tidak jatuh lagi di lubang yang sama. Kalau kita jatuh lagi di lubang yang sama kan ya berarti kita belum berakal gitu ya, maksudnya kan belum bisa ya tidak belajar dari apa-apa yang sudah gitu kan. Di samping memang selaku muslim gitu ya kita wajib husnuzan kepada Allah bahwasannya kan mana zala balaun illa bidzanbin. Tuh Imam Ibnu Taimiyah kalau nggak salah, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan tidaklah turun suatu musibah kecuali ada dosa di dalamnya. Wala rufi'a illa bitaubatin, dan tidak akan diangkat kecuali setelah bertaubat. Ya, taubat ini kan dalam keadaan ya kita apa ya, mengakui gitu loh. Kan kalau kita dilihat nih ya, maksudnya kita lihat di mancanegara nih. Ya, di mancanegara lah entah dimanapun itu ya. Ketika banyak kan ada musibah tuh, ya para pemangku kekuasaannya itu kan entah itu mereka meminta maaf, bahkan ada yang mengundurkan diri. Ya itu negara lain gitu ya, negara lain. Iya. Ya itu negara lain. Iya. Iya, lanjut Pak. Kenapa kita ada di episode ini? Gak tahu nih. Ini kita diundang pada pinggir jurang biar jatuhnya tuh bareng ya. Oke, ya Ini lanjut. kayaknya Pak. kita mau dijatuhin namanya ini nih. Iya. Kita pun kaget kan tiba-tiba ngomonginnya kok ke sana gitu kan. Ya, siap itu Tapi negara semoga ada lain. hikmahnya lah Ya, gitu ya, kan. Ya, betul. semoga kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ya taala Allah. gitu kan ya. Yang tadi gitu. Dan wa ma ibtalallahu 'abdan bi bala'in fid dunya illa liyuqarribahu ilaihi, itu Ibnul Qayyim mengatakan gitu kan dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwasannya Allah tuh tidak akan menguji seorang hamba kecuali untuk mendekatkan diri kepadanya. Masya Allah, itu sih yang utama. Ya kan hikmahnya dengan ada kayak gini kan bahwasannya kita mengakui bahwasannya ya kita tuh makhluk yang lemah gitu. Iya. Harta yang kita banyak kumpulkan sebanyak-banyaknya Bisa gitu habis kan, dalam satu bisa hari. habis dalam sekejap.
Ya, karena apa? Ya karena kehendak Allah gitu. Itu yang ya hikmah-hikmah yang bisa kita tangkap lah gitu kan, betapa pentingnya kita khususan kepada Allah, karena ana inda dzanni abdi bi in khairan fa khairun in syarran fa syarrun gitu kan. Kata Allah tuh kita sesuai prasangka. Allah tuh sesuai prasangka hamba kita. Kalau emang baik ya baik, kalau buruk ya bisa jadi keadaan buruk yang terjadi kepada kita. Itu buruk itu bukan karena Allah benci ke kita, tapi karena kita sendiri membuat semua itu terjadi. Betul. Berarti setiap bencana yang hadir gimana kita menyikapinya. Intinya Betul. entah itu bisa jadi sebagai ujian ya, kalau kita akhirnya berubah berarti bisa menganggap bahwa setiap kejadian itu adalah teguran atau ujian untuk kita gitu. Semata-mata untuk menjadikan kita Kita lebih lebih baik dan menjadi lebih dekat kepada Allah. Nah, dan kan enak ya ketika ada ujian nih, ada ujian gitu ya. Kita tuh melihat itu bukan semakin jauh dari Allah, justru panggilan nih kepada Allah lebih Iya, dekat iya, lagi, betul. karena nih bahasanya nih kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Yang tadi itu atau yang kita kumpulkan, pekerjaan kita yang udah settle segala macam hilang dalam sekejap gitu kan. Itu kan tanda bahwasannya ya kita diminta untuk mendekatkan diri lagi kepada Iya, Allah. dan Selain ya yang tadi ya sosial Ya, itu. dan maksudnya. jangan terlalu terlalu keras dalam mengejar dunia, karena dunia sendiri bisa menjadi jalan kita untuk kembali kepada Allah ya gitu. Betul. Seperti itu. Betul. Berarti khususnya kalau kita ngeliat teman-teman kita yang di Sumatera, insya Allah mereka tuh pasti orang-orang yang selalu berhusnuzon kepada Allah lah ya. Insya Allah, Insya Allah, insya Allah. Tapi tetap suzon ke pemerintah. Ya gimana ya, ini kan maksudnya dalam artian ini loh, kita tuh kan mengkritik boleh, cuman ini kan Maksudnya pemerintah Zimbabwe Pak. Maksudnya kita kono Iya, apa? iya. Kono Soalnya kan negara-negara lain ada yang udah open statement pengen bantu Indonesia. Zimbabwe kan belum. Tapi kan negara kan banyak yang pengen bantu ya. Tapi nggak tahu ya kenapa ada satu pintu yang memang belum bisa terbuka untuk bantuan Nah, internasional itu. itu kenapa ya? Ada yang tahu? Nah, Perjalanan jauh Pak. Oh, mungkin Perjalanan jauh jadi Khawat- perlu ongkos lah maksudnya Pak. khawatir nanti distribusinya untuk operasional ya. dan ditambahkan maksudnya kemarin tuh ada tuh statement ya yang memang belum tervalidasi, maksudnya dalam artian belum jadi regulasi segala macam, tapi ada statement kalau para influence itu ingin Melakukan donasi. ya, Harus itu lapor dulu. ya oke, maksudnya kita bisa lapor ikutin regulasi seperti itu, saya setuju aja asal memang transparansinya jelas gitu. Iya, Ini ya kan, yang ngerti ya. ya sekarang misalnya ada influence yang memang menggalang Influencer, influencer gitu kan ya, yang menggalang donasi. Terus juga ada ya misalnya pihak pemerintah menggalang donasi. Itu kan bisa jadi yang lebih ya kita faktanya sekarang gitu ya. Itu Yang bisa lebih jadi yang lebih cepat itu yang per individu ini ya, karena memang kan berarti di sini tuh ada satu titik yang harus kita sampaikan bahwasannya ini kan kritik yang konstruktif nggak jadi masalah dong. Iya. Kan di pemerintah apa tadi? Zimbabwe. Beda. Iya. Pemerintah Zimbabwe. Iya. Ya, Makanya nanti- apa? Salah satu dulu tuh yang pernah saya dengar dari guru saya ketika Imam Ahmad pernah ditanya, beliau kan salah satu ulama yang waro segala macam lah gitu kan, salah satu madzhab al-arba'ah gitu kan pendapatnya. Itu beliau tuh kalau seandainya saya punya doa satu yang mustajab gitu kan, maka saya akan berdoa untuk dapat pemimpin yang adil. Ya. Iya, kenapa? Karena Iya. ya karena karena kalau pemimpin udah adil itu dampaknya kan luar biasa dirasakannya. Andai misalnya kita minta kita yang kaya yang segala macam, ya berapa ini gitu kan. Tapi kan semoga nih ya pemimpin-pemimpin kita juga kita doakan ya semoga terus berbenah untuk ke arah yang lebih baik sehingga Indonesia itu bisa jadi negara yang makmur dan disegani. Tapi kan Pak ada juga istilah yang namanya pemimpin itu adalah representasi daripada kondisi rakyatnya. Nah, apakah dengan kondisi negara Zimbabwe seperti itu, apakah itu mempresentasikan rakyatnya yang mungkin harus lebih sadar lagi terhadap situasi di sekitarnya untuk bisa lebih adil. Kemudian ketika misalkan contoh sederhananya nih ya, ada truk jatuh kemudian banyak berserakan minyak tuh dia, jangan sampai seperti rakyat Zimbabwe yang ngambil minyaknya, tapi di satu sisi meneraki wah para pejabat itu korupsi, tapi satu sisi mereka ngambil minyak yang dari orang yang Yang celaka itu. Nah, untuk negara Zimbabwe itu sendiri misalkan apakah itu sudah menjadi representasi daripada rakyatnya sehingga
mendapatkan pemimpin seperti itu, ataukah memang ini sesuatu ujian kepada rakyat yang sudah siap untuk kembali menjadi lebih baik di hadapan Allah, seperti itu Pak? Oh, makin di sini makin berat juga omongannya ya. Kayaknya kita harus bikin sesi baru nih Pak. Iya ya. Semakin bahaya. Semakin bahaya. Nggak seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Kayak tadi sempat mau apa sih dibilang itu kita ngobrol santai aja ya. Iya tidak. Kita masih Pokoknya 2 poin lagi nih Pak. ngobrol santai tentang apa tadi? Tentang bencana ya. Tapi kan sudah di bridging juga Pak. Oke, Kita oke. sudah di bridging juga tadi. Kita kan sedikit bermain di pinggir jurang ya. Ini dalam jurang. Posisi kita emang posisi jurang Pak. Kita sudah melipir lah ya. Ya udah berjurang. Ya gimana itu Pak kira-kira, apakah sudah menjadi representasi dari rakyatnya sehingga mendapatkan pemimpin Zimbabwe seperti itu, ataukah ini berupa ujian untuk masyarakat tersebut agar naik lagi derajatnya di hadapan Allah? Sebenarnya gini guys ya, kalau berbicara konteks sosial gitu ya. Ya kayak tadi kan maksudnya dalam segi sosial, agama itu kan kita nggak benarkan gitu kan, orang yang menjarah, yang ambil gitu kan. Cuma memang di satu sisi kita pun harus memahami, kita coba cari faktornya kenapa itu bisa terjadi. Setuju. Karena kan berbicara ekonomi makmur anggaplah gitu ya. Sebenarnya rakyat itu simpel. Ketika itu urusannya perut selesai mereka, itu bakal tentram Pak. Kita lihat di negara-negara yang memang Bukan Zimbabwe. bukan. Oke, Iya, ya. iya, iya. Maksudnya berbicara keadilan sosial itu kan, yaitu kalau rakyat itu ketika perutnya terpenuhi, ya selesai gitu kan ya. Ya itu kan makanya sekarang kan adanya apa media sosial itu kan salah satunya kan bagus ya dampaknya. Sangat bagus. Ya, sangat bagus dan tergantung kita menggunakannya seperti apa gitu kan, karena banyak nih sekarang kasus-kasus yang memang mungkin ya sebelumnya redup di up di media sosial gitu kan, mungkin yang sebelumnya ya para pemangku kekuasaan belum tahu, belum dengar kabarnya gitu kan ya, setelah di up mereka tahu langsung di apa namanya diurusin lah atau ditindaklanjuti lah kurang lebih seperti itu. Berarti tepat ya pernyataan para pejuang Palestina Gaza yang pernah menyebut kita sebagai ashabul aklam kalau nggak salah ya. Apa tuh? Para pejuang pena. Karena kemampuan kita dalam apa warrior tuh. Apa dinasti Type warrior. Nah itu jadi kita nanti ngobrol PS lah ya. Jadi apa type warrior atau apa saya nggak tahu lah ya, lupa lagi. Ya, berarti nggak salah ya dengan kemampuan kita di ashabul aklam itu sendiri yang disebutkan oleh pejuang Palestina. Intinya sekarang berarti birokrasinya adalah sosial media baru polisi ya gitu. Gimana ya? Kayaknya nggak satu institusi Pak. Semua institusi sih kena sih. Tapi kan kayaknya sekarang insya Allah lah lagi perbaikan semuanya ya. Kita doakan ya. Maksudnya kan ya semua stakeholder lah yang terlibat ini kan kita bersatu. Untuk sekarang ini jangan salah-salahan terlebih dahulu lah. Kita selesaikan nih masalah terlebih dahulu, akar ininya sambil memang berbenah. Nah, semuanya, semua pihak gitu kan stakeholder yang terlibat ya silahkan kita sama-sama berbenah untuk menuju yang lebih baik. Ya, karena di balik panasnya bola liar yang ada di internet, kita kan juga kadang ngelihat, maksudnya seluruh jajaran tuh bekerja sama gitu buat membantu bencana yang ada di sana. Walaupun belum sesuai apa yang kita ekspektasikan kan, kadang. Tapi kan ketika melihat semua proses perjuangan itu untuk membantu saudara-saudara kita itu suatu hal yang harus diapresiasi ya. Ya tapi emang sih ya, kita lihat terlepas apapun kontroversinya ya. Iya. Makanya justru di satu sisi ini kayak misalnya kan ada tuh sekarang ketika musibah ada, jangan khawatir karena pejabat kita tuh akan cepat datang di spot masing-masing kamera yang bagus. Misalnya kan ada seperti ada yang ngomong seperti itu ya. Maksudnya justru ini menjadi beras itu. enggak guys. Maksudnya ya buktikan dengan ya kekompakan di para pejabat itu sendiri gitu dalam mengelola musibah yang ada. Jadi tidak seolah itu kita terpisah satu masing-masing kayak gitu. Iya, jadi jangan mempersulit dengan niat baik semua orang sebenarnya. Sekarang kayak ya itu tadi mungkin kebijakan yang memang influencer yang harus menggalang dana harus dilaporan dulu kan itu malah memperribet ya kan, bikin rumit lah maksudnya. Birokrasi ya. Walaupun mungkin tujuannya bagus. Iya. Tapi untuk menurut Ustadz Imam sendiri, regulasi yang disampaikan oleh kementerian itu apakah sudah layak untuk diterapkan di negara Indonesia? Karena kan kita sebelumnya bicara Zimbabwe. Karena kan kalau di Zimbabwe katanya belum layak lah. Nah, untuk Indonesia sendiri gimana Ustadz? Ya, karena kan tadi kriterianya transparansi. Iya, pada dasarnya ya kita lihat aja nanti. Maksudnya
kalau memang transparansinya jelas, ya itu nggak jadi masalah. Justru kan itu mengurangi dampak penyalahgunaan. Iya, gitu. iya, Tapi yang justru khawatir ini kalau memang transparansinya kurang, ini kan yang jadi justru ya momok lagi gitu. Iya, yang seperti kita memang- bikin KTP lama kalau belum ada 20.000 gitu kan. itu di mana Anda ya? Saya pernah ke Zimbabwe Pak. Soalnya. Zimbabwe kalau belum ada 20.000, 2 tahun bisa nyampe Pak, itu nginep di Kayaknya tuh Anda kelurahan tinggal di gitu. tempat yang agak jauh ya. Ya, itulah Iya. Pak pengalaman saya udah kemana-mana soalnya ya gitu. Iya, Kayak iya, daerah iya. tempat antum tinggal tidak terjamah Pancasila ya. Itu kan di Zimbabwe sebelumnya ya, tapi alhamdulillah di Indonesia pengurusan KTP cuma 1 jam ngantri gitu kan. Wah, sudah beres dan bahkan bisa ngobrol sama teman-teman juga di sana. Itu ya yang saya rasakan beberapa tahun kemarin di Indonesia itu. Ya, alhamdulillah maksudnya saya belum lama nih ngurus KTP lagi nih. Karena kan KTP saya ternyata berlakunya tuh saya nggak ngelihat itu 2017. Waduh, Sampai 2017 sampai 2018. seumur hidup. Ntar dulu, Bukan. enggak seumur hidup. Belum. Itu dia makanya kemarin saya sempat ngurus gitu. Terus kan. cepet gak Pak? Ya alhamdulillah. Berapa hari? Ya nggak sampai sehari lah jadilah. Wah, Cepet Nggak proses. perlu 20.000 kan? kan itu di Indonesia ya? Iya. Indonesia, oh aman Iya. Indonesia. Kan kita sebelumnya berkata di Zimbabwe itu yang susah itu. Ya kita tarik lagi tadi soal pemimpin ya. Eh, Walaupun sekarang kan banyak anjingnya, banyak apa kontroversinya Betul, gitu. betul. Tapi kita juga salah satu nih yang lagi rame Bapak Muzakir Manaf ya. Salah satu gubernur di Aceh yang Oh iya. yang turun banget di jalan, maksudnya Iya. benar nunjukin Luar biasa. gimana Ya, ya. cara jadi pemimpin yang baik gitu loh. Hmm. Tapi itu tanpa kamera ya Pak? tanpa kamera. Tanpa kamera. Kamera. Oh. Soalnya ada yang pakai kamera bawa beras. Iya benar. Kemudian ngepel-ngepel lumpur gitu kan. Ujung-ujung ada yang duduk di samping kita. Haidalah itu. Ya Allah ya Robi. Lanjutlah. Yuk. itu sih kita yang tadi ya yang banyak kamera tuh misalnya kan kadang pakainya kotor. Semoga memang ya benar-benar ngebantu bukan karena kebanyakan tag gitu loh. Ya, kebanyakan tag video gitu kan. Nah memang salah satu ya saya termasuk yang salut juga ya dengan Gubernur Pak Muzakir Iya, Pak Manaf Muzakir. Mualim ya. Luar biasa. Ya kelihatan banget maksudnya dari sikapnya, dari kesedihannya gitu loh, dari tatapan-tatapan kosongnya gitu kan. Itu kan ya dari beliau yang tiap hari itu kan turun membagi langsung gitu kan, nggak dilempar dari helikopter gitu kan ya. Iya kan membagi langsung. Iya benar ya. gitu. Ya karena kalau gua rasa pakai helikopter tuh karena susah akses ya Pak. Oh iya Seperti iya. itu. Oh, berarti pengetahuan saya yang kurang di situ. Ya, tapi yang saya lihat juga yang di bawahnya tuh apa namanya tuh mengutin tuh. Karena kan hancur Iya. kan bisa hancur. Ya, dia itu jadi kan. bersatu dengan ini lumpur. Oh, itu kan. Sayang Beras banget. ada, tapi ternyata untuk masaknya nggak ada airnya. Makanya pernah kan ada saya lihat di salah satu video juga disampaikan bahwasanya jika ingin mengirim bantuan diusahakan juga disertakan makanan siap saji, maksudnya tanpa harus melalui proses pengolahan apa, susu langsung bisa diminum, kemudian biar makanan- langsung ya. biar langsung, Betul. karena kan kondisi di sana satu udah peralatan nggak ada, air yang dipakai pun bahkan ada yang pakai apa menanak nasi itu pakai air banjir, Oh ya Allah. ya masya Allah subhanallah sekali ya. Dan justru nih yang kita wanti-wanti banget nih. Terkadang dalam keadaan seperti ini tuh banyak orang-orang yang memanfaatkan. Iya. Misalnya yang itu kan bahan-bahan pokok lagi sulit ya. Itu saya pernah mendengar itu mereka sampai menaikkan harganya bisa 3 kali lipat itu kan. Jahat banget. Itu dia maksudnya. Jangankan gitu ya, menimbun barang saja yang itu bisa mengakibatkan resesi nantinya. Itu kan udah haram menimbunnya saja loh ya. Ini ditambah dia sudah menjual dengan harga-harga yang berlipat, itu sudah pasti jatuh nanti ke haram. Maksudnya di atas itu tuh kita kok tega gitu loh. Orang lagi Mengambil keuntungan di antara saudara-saudara kita yang memang lagi perlu banget gitu, butuh gitu. Tapi di satu sisi juga ada juga kan berita yang menyampaikan salah satu toko dijarah. Tapi alhamdulillah atas kemurahan hati pemilik tokonya, kemudian kemurahan hati daripada kalau nggak salah pusatnya ya, toko pusatnya itu bahwasannya disampaikan silakan toko biru ya. si toko ambil segala jenis kebutuhan para korban, tapi dengan catatan tidak merusak properti yang ada di toko. Dan sudah ada Itu pernyataan kayak gitu. itu menjadikan halal atau enggak tuh? Ya, kalau Karena kayak kan gitu. niatnya awalnya ya udah Awalnya kan ngejarah karena kebutuhan yang mendesak. Nah, awalnya kan seperti itu. Kemudian statement pernyataan bahwa itu diperbolehkan, maksudnya dihalalkan oleh pemilik toko yang ada di yang dijarahnya dan juga oleh retail pusatnya ya si biru itu ya. Nah, kalau kondisi seperti itu gimana Tan?
Awalnya menjarah, kemudian sudah ada statement beberapa waktu ke depannya bahwasannya dipersilakan karena Ya tentu ya, kalau mengambil tanpa izin itu kan awalnya kan haram gitu loh. Itu kan sama aja kayak maling gitu kan. Al-hukmu ya dulu ma'ilatihi wujudan wa adaman gitu kan. Maksudnya faida intafatil illatu intafal hukum wa wujudatil illah wujudal al-hukum. Kalau kan tadi seandainya tuh awalnya belum ada izin kan. Ya tetap dalam kategori walaupun ya maaf untuk kebutuhan yang memang ini gitu. Cuma dulu tuh Sayyidina Umar pernah di zaman beliau itu kan ada yang mencuri kan harusnya dikisos. Tapi karena memang kebutuhan segala macam keperluan yang sangat-sangat mendesak dan bahkan nggak kategorinya tuh nggak terlalu besar gitu kan, hukumannya berbeda ijtihad beliau. ada kebijakannya. Nah, itu dia maksudnya kalau kita berbicara apakah itu diperbolehkan ya tetap enggak gitu. Tapi setelah tadi ada pernyataan langsung pemilik. gitu pemiliknya, ya berarti itu udah diizinkan kayak gitu. Tapi dengan adab-adab tertentu kayak tadi kan kita udah dikasih jangan sampai kita merusak properti yang ada di dalamnya. Itu bisa menjadikannya halal. Hal itu emang udah halal. Sudah halal. Ya, tapi kalau yang pertama tuh ya minta maaf dulu lah kayak gitu. Iya. Ya, Oke. Ini. Oke, mungkin itu aja kali ya pembahasan kita. ya, cukup di samping jurang ya Pak, kita deg-degan nih, mudah-mudahan besok kita masih bisa kembali lagi ya, bergabung ya. Ya Tapi Allah. intinya teman-teman, dari perbincangan-perbincangan kita tadi, kita sangat berduka cita terhadap kejadian yang menimpa teman-teman kita yang di Sumatera. Dan mungkin tadi ada beberapa satir-satir yang mungkin nggak sengaja terlontar dari kita. Bukan nggak sengaja Pak, kayaknya secara naluriah itu Pak ya. Tapi ya. Tapi awalnya kan kita nggak mau ngomong ini nih. Saya lagi mau menyapu ini. Oh. Menyapu. Iya, iya. Jadi salah. Nanti dikat aja ya. Jangan ditambah lagi. Nggak bakal saya kan. Jadi kalau misalkan di episode berikutnya orang ini nggak ada, tahu lah alasannya kenapa. Nanti cari aja kita. Janganlah yang udah lanjut Pak. Nah ini bener ya. Maksudnya perihal untuk teman-teman kita yang terkena bencana itu kita turut sama-sama berduka cita dan kita sangat mengajak teman-teman untuk kalau yang punya rezeki lebih untuk berdonasi. Karena kan banyak influencer-influencer yang buka ya. Jalur apapun. Untuk kita Yang terpercaya. terpercaya. kita mau galang donasi nggak? Enggak ya, enggak dua kayaknya. Untuk sekarang. Kita bukan bikin penggalangan, kita ikut berdonasi. Nah, itu. Karena kayaknya kita belum punya kapasitas untuk bikin atau buka penggalangan. Kita kan bukan influencer. belum. Insya Allah. Makanya udah banyak influencer kayak Firwandi ya, Fadil Zaidi, Iya. dan sebagainya. Ya tempat-tempat yang terpercaya lah. Ya, gitu dan teman-teman yang kalian percaya bisa berdonasi apapun itu yang bisa membantu saudara-saudara kita untuk setidaknya memberikan rasa sukacita lah di tengah-tengah rasa duka mereka. Dan mungkin untuk tadi ini saya sapu lagi, tolong ya. Satir yang mungkin nggak sengaja keluar dari kata-kata kita terhadap stakeholder dan lain sebagainya. Ya walaupun mungkin itu terdengar menyakitkan bagi kalian, tapi percayalah semua hal itu keluar dari kita sebagai masyarakat sebagai bentuk cinta kita pada pemerintah. Mungkin terakhir ada yang ingin ditambahkan lagi teman-teman? Ya, intinya kita sama-sama bersatu, kita sama-sama meluruskan tujuan bahwasannya untuk apapun yang kalian donasikan dan yang membantu mengumpulkan donasi, entah itu bantuan dari pemerintah ataupun dari influencer, kita niat benar-benar membantu saudara-saudara kita. Dan saya harap tidak banyak lagi hal-hal yang akhirnya kita masalah kisruh dan lupa fokus bahwa kita berfokus pada membantu korban bencana, bukan untuk cari panggung dan sebagainya. Itu saja. Ada yang Ustaz Imam kata-kata penutup? Iya udah kelamaan. Kamu mau ngasih ibarat-ibarat. Tapi ala kulli hal yang tadi sudah disampaikan ya, bahwasanya pertama kita sangat berduka, tapi semoga ini ya jadi pembelajaran untuk kita semua, baik itu dalam sisi pemerintahannya, dalam sisi rakyatnya juga, untuk saling membahu satu sama lain untuk bagaimana caranya ya kita lebih baiklah ke depannya gitu kan, untuk menuju Indonesia emas lah gitu. Iya, insya Allah. Terakhir, serangan nggak ada ya? Nggak ada. Saya khawatir nanti. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Dadah, assalamualaikum. Aduh, berapa menit ini? 30-an guys. 30-an. 30.